Oke Lekima, kayak biasalah kita bacakan dulu best komen kita kali ini. Nah kali ini best komen datang dari Bless, itulah itu. Dia nanya apa hubunganku dengan admin yang satu lagi dan awal mulanya dari mana. Bah mau tahu aja kau hubungan orang lain Kima, pelakor kau ya. Hubungan kami ya partner kerja lah, ya kali pacarannya ya kan. Belum ada pelangi di rumahku soalnya Kima. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. Nah info lah buat kalian, aku admin Ere dan editor kita yaitu admin Richard itu kawan satu sekolah. Jadi aku udah lama lah kenal sama si Kima sana. Itu makanya berani ku kima-kimai dia. Dan awalnya berdiri YouTube ini itu juga dari ide dia Kima. Kasih kalian lah respect itu sama dia sedikit ya kan, biar gak ngamuk dia. Ya biarpun beban sih dia. Enggak, sorry ya admin Richard. Ya jadi bisa dibilang kami kawan lama lah yang kepikiran buat YouTube. Gitulah kira-kira Kima. Ntar lah kalau udah siap Discord kita, bisa lah kalian cakapan langsung sama dia nanti Kima. Sabar lah ya. Oke by the way, makasih lah pertanyaannya dari Bless, Blues, itulah itu. Dan juga buat kalian yang lain, kayak biasa kalian ramein lah kolom komentar itu Kima. Ributin aja lah suka kalian, asal nggak lari dari konteks, oke? Sekian dan adios Kima. Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita akan kembali ngebahas light novel Dokujitsu volume 2 part 2-nya. Pembahasan part 2-nya ini akan merangkum mulai dari chapter 3 sampai 5 dari volume 2-nya Kima. Oke seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasannya, kalian subrek lah kalau kalian suka dengan konten-konten kami. Dan jangan lupa juga ramein kolom komentar itu. Karena nantinya aku bakal pilih best komentar dari beberapa komen kalian untuk dijadikan pembuka di part pembahasan selanjutnya Kima. Oke? Belum usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah di part sebelumnya itu, kita sempat diceritakan mengenai masa lalu dari Koyuki. Mulai dari Koyuki yang dulunya masih sangat ceria dan juga memiliki sahabat terdekatnya, sampai ia mendengar fakta kalau sahabatnya ternyata mengkhianati dirinya Kima. Selain itu, Koyuki juga waktu itu diceritakan sempat blunder Kima. Pas dia lagi asik-asiknya nengok foto ayangnya yaitu si Naoya dari handphonenya, Koyuki didatangi Yui dan ketua kelas mereka. Nah waktu itu ceritanya Koyuki blunder lah karena gak sengaja nunjukkan foto tersebut kepada si ketua kelas. Untungnya si ketua kelas tersebut malah nge-support dan malah pengen ngebantu si Koyuki ini Kima. Disitulah si Koyuki ini sadar kalau ia sudah saatnya move on dari masa lalunya dan mulai membuka hati lagi kepada orang lain. Karena nyatanya ada juga orang-orang yang masih mendukungnya. Alhasil Koyuki pun mengikuti saran si ketua kelas dan ia pun mengajak Naoya untuk pergi ke kolam berenang. Awalnya ia tidak setuju dengan rencana tersebut karena ia sangat malu jika Naoya melihatnya menggunakan bikini. Namun ya karena si Naoya ini kelewat peka Kima, ia pun berhasil menjebak Koyuki dan mereka pun akhirnya kencan di kolam renang. Nah sesampainya di kolam renang, awalnya kencan mereka berjalan santai dan menyenangkan. Sampai suatu saat, ternyata Tatsumi, Yui beserta Sakuya malah mengikuti mereka secara diam-diam. Mengetahui hal itu, Koyuki pun membuat rencana kalau ia akan tetap melanjutkan kencannya dengan Naoya, namun secara diam-diam. Oke lah Kima, itulah ringkasan singkat mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya. Sekarang kita masuk ngebahas chapter 3-nya. Nah diawali setelah Koyuki mengetahui fakta kalau Yui dan kawan-kawan ternyata mengikuti mereka. Dan bahkan adiknya sendiri, Sakuya, juga ikut-ikutan. Koyuki pun mengajak Naoya untuk berpindah tempat ke kolam arus agar sedikit jauh dari posisi Yui dan kawan-kawan. Di sini Naoya yang udah terlanjur senang karena bisa menikmati tubuh bening milik Koyuki hanya tersenyum cengengesan dan membiarkan Koyuki memimpin kencan mereka kali ini. Mereka pun memutuskan untuk bersantai di kolam arus. Naoya langsung memesankan ban pelampung karena ia tahu kalau Koyuki tidak bisa berenang. Melihat kesigapan dari Naoya, Koyuki sebenarnya cukup senang Kima. Namun di satu sisi, ia merasa kalau harga dirinya sudah hilang karena ia tidak bisa berenang. Padahal ia sendiri sangat suka bermain air. Koyuki pun menaiki ban pelampung tersebut disusul oleh Naoya yang mendorong dari belakang. Mereka pun mengitari kolam arus tersebut sambil berjaga-jaga dari Yui dan kawan-kawan. Nah selagi mengitari kolam tersebut, di sini tiba-tiba Koyuki berkata kalau itu pertama kalinya ia masuk ke kolam arus. Naoya langsung menanggapi hal tersebut dengan heran. Naoya bertanya, apakah dulu Koyuki tidak pernah ke kolam renang bersama keluarganya? Namun Koyuki membalas dengan nada dan sikap berbisanya, kalau ia dulu sering ke pantai pribadi milik keluarganya.
Mendengar itu, Naoya pun seketika tersenyum, melihat tingkah Koyuki yang sudah memasuki mode berbisanya lagi. Di sini, Koyuki mencoba menyombongkan status sosial keluarganya. Namun bukannya minder, Naoya malah berkata kalau ia tidak peduli dengan hal itu. Sekalipun status sosial mereka berbeda jauh, ia tidak akan menyerah untuk mendapatkan Koyuki. Nah, Koyuki yang awalnya ingin menyerang, malah seketika diserang balik oleh gombalan dari Naoya. Koyuki pun memerah malu karena tidak bisa melawan lagi. Namun di satu sisi, Koyuki lagi-lagi senang melihat Naoya yang ternyata memang benar-benar tulus dengan perasaannya. Nah, berbicara mengenai ketulusan, Koyuki seketika teringat mengenai teman masa kecilnya dulu yang mengkhianati dirinya. Koyuki tiba-tiba curhat kepada Naoya kalau Naoya sedikit mirip dengan temannya tersebut. Nah, di sini Naoya langsung sadar kalau sebenarnya Koyuki dari dulu tidak bisa membenci temannya tersebut. Sekalipun ia sudah dikhianati, Naoya bisa membaca ekspresi wajah Koyuki yang tidak menunjukkan sedikit pun kebencian. Naoya pun mulai mengelus pelan kepala Koyuki, seakan mencoba menenangkannya. Koyuki yang menyadari itu langsung memerah padam, namun ia tidak melawan. Mereka pun melanjutkan renang santai mereka di kolam arus sambil deep talk Kima. Ya, kalian pun pasti pernah gini ya kan? Ke kolam arus, sewa ban, terus ya udah ngambang lah kalian situ sambil merenung. Ya nggak Kima? Aduh, kayak nggak tahu lah aku sad boy kayak kalian ya kan. Nanti kalau ban kalian nyentuh atau nabrak ban cewek lah misalnya, terus pura-pura kalian basahi lah rambut kalian biar caper ya kan. Hafal kali lah aku Kima, karena aku gitu juga dulu. Cuman tak kenapa langsung dinajisin lah aku. Memang ngeri kali lah realitas ini bah. Oke lah Kima, sakit kali ngingatnya, kita lanjut lah oke. Baiklah kemudian, pas mereka tiba kembali di tempat mereka gerak awal Kima, tiba-tiba Naoya melompat mencoba masuk ke pelampung Koyuki. Jadi kayak berdempetan lah satu ban gitu mereka Kima. Nah, melihat tingkah Naoya yang tiba-tiba, ya siapa yang gak terkejut ya kan? Koyuki pun langsung kaget memerah dan mencoba mendorong Naoya. Namun Naoya langsung menyuruh Koyuki untuk diam sebentar sambil menunjuk ke arah pondok yang tak jauh dari mereka. Koyuki pun langsung melirik ke arah pondok tersebut dan mendapati kalau Yui dan kawan-kawan ternyata masih ada di situ. Koyuki pun langsung sadar kalau Naoya mencoba menutupi dirinya agar tidak ketahuan. Nah, karena jarak mereka tidak terlalu jauh, otomatis mereka bisa mendengar percakapan dari Yui dan kawan-kawan. Di situ, mereka berbicara sambil masih mencoba mencari Koyuki dan Naoya. Sakuya di situ seakan sedang memantau seluruh wahana dan kolam untuk mencari keberadaan kakaknya. Namun tiba-tiba, Sakuya melihat ke arah kolam arus dan menunjuk ke arah Naoya. Untungnya, posisi Naoya sekarang sedang membelakangi mereka dan sedang menutupi Koyuki dengan badannya. Alhasil Kima, dari perspektifnya Sakuya dan kawan-kawan, itu hanyalah pasangan remaja yang sedang bermesraan di kolam arus, tanpa tahu kalau itu ialah kakaknya. Koyuki yang mendengar dari kejauhan seketika langsung mendesah lega. Koyuki pun langsung menunduk malu sambil berterima kasih kepada Naoya. Namun yang tololnya dari si Naoya ini Kima, ia udah gak tahan lagi lah sama sensasi badan Koyuki yang menempel erat dengan tubuhnya. Tatapan si Naoya ini otomatis tertuju tajam ke arah boba kembar milik Koyuki. Nah, menyadari tatapan bejat tersebut, Koyuki pun langsung melompat malu dan mendorong Naoya keluar. Naoya pun terpental keluar dari ban pelampung dan langsung nyebur ke air. Untungnya, posisi mereka udah bergerak memutar jauh dari posisi Yui dan kawan-kawan tadi Kima. Jadinya ya nggak kedengaran. Namun di sini, Koyuki mulai kesal sambil menunjukkan ekspresi malu yang luar biasa. Ia langsung memarahi Naoya karena udah curi kesempatan di kesempitan. Ya masalahnya, kesempatan itu cuma datang di kesempitan, ya kan Kima? Ya kali nggak digas ya kan? Nah, Naoya pun langsung meminta maaf berulang kali agar Koyuki segera tenang. Namun amarah dan rasa malu yang dimiliki Koyuki seakan tak kunjung hilang. Naoya pun seketika melirik ke arah toko es krim yang dekat dengan mereka. Naoya pun langsung menunjuk ke arah toko tersebut dan menawari Koyuki. Awalnya, Koyuki masih sundere-sundere gitulah nggak mau. Namun dengan skill marketing yang dimiliki Naoya, alhasil Koyuki pun terbuai dan mau disogok dengan es krim. Koyuki pun mulai cerah lagi sambil berlari ke toko es krim tersebut. Naoya pun mendesah lega karena ia masih aman kali ini. Mereka pun memesan satu es krim hanya untuk Koyuki saja. Naoya pun menikmati pemandangan Koyuki yang menikmati es krimnya. Begitu juga dengan Koyuki yang asik menikmati sogokannya. Nah, karena merasa tak enak karena sudah memarahi Naoya tadi, Koyuki pun mencoba memberikan suapan kepada Naoya. Di sini Naoya langsung spontan sedikit memerah malu. Ia tidak menyangka kalau Koyuki bisa tiba-tiba seagresif itu. Koyuki pun membalas kalau mereka sudah sering melakukan ini sewaktu makan siang bersama, jadi ia sendiri tidak terlalu malu lagi. Namun bagi Naoya, ini merupakan situasi yang baru Kima. Dengan Koyuki yang menggunakan kostum bikininya, ditambah juga suapan manis dari Koyuki,
Ya pastilah membuat indera lelaki milik Naoya bangkit seketika. Ia pun menerima suapan dari Koyuki sambil malu-malu. Koyuki sendiri pun langsung tersenyum kecil melihat tingkah malu dari Naoya. Nah, setelah mereka menghabiskan es krim mereka, tiba-tiba perhatian Koyuki tertuju kepada salah satu wahana yang cukup besar. Koyuki pun dengan riang mengajak Naoya untuk menaiki wahana tersebut. Nah, di sini Naoya mencoba menyadarkan Koyuki karena ia tidak bisa berenang. Namun Koyuki membalas sambil tersipu kalau ia akan tenang selagi Naoya ada bersama dirinya. Kima ngeri kali serangan si Koyuki ini. Apa nggak kena mental jantung si Naoya ini dengarnya ya kan Kima? Benar aja, Naoya pun langsung terdiam memerah mendengar ucapan Koyuki tersebut. Ia pun langsung menyetujui ajakan Koyuki dan mereka pun berjalan ke arah wahana sambil tersipu malu satu sama lain. Nah, sesampainya di wahana Kima, rupanya ada beberapa syarat agar bisa menaiki wahana tersebut. Ternyata wahana tersebut sedang mengadakan event tes uji pasangan. Jadi para pasangan akan diuji kemesraan mereka sebelum bisa menaiki wahana tersebut. Naoya yang melihat itu seketika tersenyum licik karena merasa kalau ini ialah batu loncatan untuknya. Di sisi lain, Koyuki mulai terlihat panik dan ingin lari. Namun Naoya langsung memanas-manasi Koyuki agar ia mau ikut. Alhasil, lagi-lagi Koyuki terjebak dengan rayuan Naoya dan terpaksa ikut. Mereka pun memulai mengikuti tes kemesraan tersebut. Mulai dari berpegangan tangan, memuji satu sama lain sambil berpelukan mesra. Asli lah, mental si Koyuki di sini dan digoncang-goncang penuh lah sama tes uji mesra ini. Nah, akhirnya setelah berhasil melewati semua tantangan, mereka pun berhasil sampai di puncak wahana. Naoya dan Koyuki di sini posisinya masih berpegangan tangan sesuai dengan arahan petugas di sana. Mereka pun menaiki ban pelampung dengan posisi Koyuki di depan dan Naoya yang menahan tubuh Koyuki di belakang. Mereka pun meluncur sambil berteriak ketakutan. Ya, yang ketakutan si Koyuki sih Kima. Nah, sesampainya di bawah, Koyuki yang tadinya terlihat sangat memerah malu sudah mulai segar kembali. Naoya pun seketika menyindir Koyuki kalau ia sendiri yang malah sangat menikmati kencan di kolam renang ini. Mendengar itu, Koyuki pun langsung menunduk malu karena tidak bisa melawan. Nah, tiba-tiba ada suara yang tak asing sedang memanggil mereka berdua Kima. Ya siapa lagi ya kan kalau bukan Yui dan kawan-kawan. Di sini Sakuya mencoba menggoda dan menjahili kakaknya yang dari tadi asik bermesraan dengan Naoya. Ternyata Kima, selama ini Yui dan kawan-kawan udah tahu lah kalau itu ialah Naoya dan Koyuki. Mereka ternyata berpura-pura berbicara seakan mereka tidak tahu, biar Koyuki yang mendengar secara diam-diam tidak sadar kalau ia sudah dijebak lagi. Koyuki pun seketika langsung menyelam ke dalam sambil menutupi wajahnya saking malunya. Di sisi lain, Naoya yang dari tadi udah sadar hanya mengalihkan wajahnya karena takut kalau Koyuki marah lagi. Itulah akhir dari kencan mereka di kolam renang Kima. Oke lah Kima, kemudian dilanjutkan keesokan harinya. Di sini Naoya sedang terbaring lemas masih kelelahan akibat kencan semalam. Naoya menyadari dirinya sangat menikmati kencan semalam. Naoya tersenyum sendiri sambil masih membayangkan lekukan tubuh Koyuki yang sangat amat teramat body goals. Namun di sini Naoya merasakan kalau tubuhnya terlalu lemas sampai ia sendiri mulai bingung. Naoya pun menaruh lengannya di dahinya dan mendapati kalau dirinya ternyata sudah terkena demam. Naoya sadar kalau ia masuk angin karena kencan semalam. Naoya pun memutuskan untuk langsung beristirahat agar besok ia bisa pulih dan langsung kembali sekolah. Namun ternyata keesokan harinya, demam Naoya tak kunjung redah Kima. Naoya pun langsung izin ke sekolah dan juga segera mengabari Koyuki. Setelah memberi kabar, Naoya pun langsung kembali beristirahat. Nah, setelah tidur cukup lama, Naoya terbangun setelah mendengar suara bel dari pintu rumahnya. Naoya pun sambil lemas berjalan untuk membuka pintunya. Pintu pun terbuka dan Naoya melihat sosok Koyuki berdiri dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Koyuki yang biasanya mengawali sapaan dengan mode berbisanya, kali ini karena Naoya sedang sakit, Koyuki terlihat melembek Kima. Ia malah terlihat cemas dan langsung menanyakan kondisi Naoya. Naoya pun membalas kalau Koyuki tidak perlu sampai merepotkan diri untuk datang. Namun Koyuki langsung membantah kalau ia sangat khawatir dengan Naoya dan ingin mengurus Naoya. Koyuki pun langsung izin masuk dan langsung menyiapkan bubur untuk dimakan Naoya. Koyuki di sini menegur Naoya dengan keras karena ia beberapa kali ingin memaksa untuk membantu. Akhirnya Naoya pun terdiam karena melihat Koyuki marah dan memutuskan untuk menyerah. Nah, tak lama kemudian bubur buatan istri tercinta pun datang. Naoya langsung bangkit duduk dan ingin segera makan. Namun Koyuki melarang lagi karena cemas melihat Naoya yang masih lemas. Koyuki pun menawarkan untuk menyuapi Naoya.
Koyuki langsung menyodorkan sendok berisi bubur ke mulut Naoya. Naoya pun menikmati makan siangnya sambil disuapin Koyuki. Nah, setelah selesai makan, Koyuki pun mengantar Naoya kembali ke kamarnya secara perlahan. Di sini, Naoya merasakan gejolak di dadanya Kima. Ya cemana enggak ya kan Kima? Cewek yang ia cintai akan masuk ke kamarnya. Naoya pun merasa kalau ia harus memberikan room tour yang baik untuk kedatangan Koyuki pertama kalinya ke kamarnya. Namun sebelum Naoya melakukan itu, tiba-tiba Koyuki terdiam tersentak kaget. Koyuki menyadari kalau Naoya menyimpan foto dirinya yang sudah ia cetak dan diletakkan di atas mejanya. Koyuki pun langsung memerah malu dan ingin segera merampas foto tersebut. Menyadari kalau harta berharganya ingin dirampas, Naoya pun dengan sigap menarik foto tersebut dan menjauhkannya dari Koyuki. Koyuki pun langsung mendesak kesal karena Naoya sudah menyimpan fotonya secara diam-diam. Namun Naoya membalas kembali kalau Koyuki juga berbuat demikian. Naoya udah tahu Kima kalau Koyuki menyimpan foto Naoya secara diam-diam dan disembunyikan di salah satu folder handphonenya. Mendengar itu, seketika Koyuki kembali memerah karena rahasia memalukannya terbongkar oleh Naoya sendiri. Koyuki pun mencoba melawan karena setidaknya ia tidak mencetak foto tersebut seperti Naoya. Namun Naoya tidak mau kalah Kima. Ia mencoba mengeluarkan foto album miliknya agar Koyuki juga memiliki foto dirinya yang sudah dicetak. Namun saat ingin berlari ke lemari bukunya, Naoya tiba-tiba terjatuh karena lemas. Ia tidak menyangka kalau tubuhnya akan selemas itu karena demam. Naoya pun mulai diam membatu lemas dan tidak sadarkan diri. Nah, beberapa saat kemudian, saat bangun, Naoya menyadari kalau ia merasakan sesuatu yang empuk di kepalanya. Naoya pun mencoba bangkit, namun tangan Koyuki seakan menahannya. Naoya pun sadar kalau ia sudah berbaring di pangkuan legendaris yang diinginkan setiap cowok di dunia ini Kima. Yap, Naoya tertidur di pangkuan Koyuki. Koyuki yang menyadari Naoya sudah bangun, langsung kembali menegurnya karena ia sudah ceroboh. Naoya pun meminta maaf karena ia terlalu bersemangat ingin menunjukkan foto albumnya kepada Koyuki. Koyuki pun tersenyum kecil melihat tingkah Naoya yang sangat ceroboh saat ia sakit, yang dimana Naoya yang biasanya sangatlah tajam. Naoya pun seketika mendesah sedikit kesal, karena ia tidak menyangka kalau ia akan dalam perawatan Koyuki. Naoya tidak menyangka dirinya yang tajam akan dirawat seperti ini oleh Koyuki yang biasanya ceroboh. Jadi bisa dibilang kayak terbalik lah posisi mereka sekarang Kima, karena si Naoya ini yang sedang sakit. Nah di sini Koyuki merasakan perasaan senang luar biasa karena seakan ia bisa berada di atas Naoya sekarang. Ia merasa dirinya bisa mengendalikan Naoya yang sedang sakit sekarang. Koyuki sambil masih tersenyum menatapi wajah Naoya terus-menerus. Naoya juga menyadari tatapan Koyuki dan mereka pun tatap-tatapan Kima. Nah kelamaan tatap-tatapan, Koyuki merasakan dirinya ingin semakin bermesraan dengan Naoya. Namun Naoya langsung sadar akan hal itu. Ia langsung menerjemahkan isi otak Koyuki yang ingin berpelukan dan berciuman saat ini juga. Koyuki yang mendengar isi hatinya kembali dibobol oleh Naoya langsung memukul Naoya dengan pelan sambil memerah malu. Namun Koyuki tidak membantah hal tersebut. Di sini Kima, Koyuki dengan agresif berkata kalau ia sangat ingin melakukan itu sekarang juga. Ya si Naoya ini pun gak munafik ya kan Kima. Cuman masalahnya dia lagi sakit. Ya dia gak maulah kalau Koyuki ketularan nantinya. Dan dia juga udah berjanji untuk tidak terlalu terburu-buru demi perkembangan Koyuki. Naoya pun menolak dengan halus Kima. Biarpun sebenarnya dia udah ngebet kali lah pengen ciuman. Namun Koyuki mencoba memaksa karena udah pengen kali. Alhasil Naoya pun langsung menelepon adiknya Koyuki, yaitu Sakuya, agar segera menjemput Koyuki yang udah nafsuan kali. Mereka pun melanjutkan kencan di rumah Naoya dengan kejar-kejaran. Yang satu pengen ciuman kali, yang satu juga pengen, cuman masih ingin menahan diri Kima. Oke lah, kemudian kita lanjutkan keesokan harinya. Di sini Koyuki baru aja tiba di kelas. Ia masih membayangkan dirinya yang sangat berani dan agresif semalam. Koyuki tidak menyangka kalau nafsu bermesraan sangat menguasai dirinya semalam. Namun Koyuki tidak menyesal. Dalam hati, ia bahkan masih ingin berciuman dengan Naoya sekarang ini juga. Ia merasakan kalau ini perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tanpa ia sadari, wajah Koyuki sudah mulai memerah hanya dengan memikirkan kejadian semalam. Nah tiba-tiba datanglah dua orang yang menepuk bahu Koyuki dari belakang. Koyuki pun spontan kaget dan langsung melihat ke belakang. Ternyata itu Yui dan si ketua kelas Kima. Mereka mendatangi Koyuki sambil tersenyum menggoda karena melihat wajah Koyuki yang sudah memerah. Si ketua kelas pun langsung bertanya apa yang sedang dibayangkan oleh Koyuki. Namun belum sempat menjawab, Yui langsung menebak kalau pasti ada sesuatu yang terjadi saat kunjungan Koyuki ke rumah Naoya semalam. Koyuki pun semakin memerah, namun ia tidak mencoba membantah hal tersebut.
Koyuki malah menjawab kalau memang ada sesuatu yang terjadi semalam, namun tidak berjalan sempurna. Mendengar itu, Yui dan ketua kelas pun sadar kalau Koyuki semalam pasti sudah mulai menyerang dengan agresif. Si ketua kelas pun spontan bertanya bagaimana hubungan Koyuki dan Naoya setelah rencana di kolam renang waktu itu. Koyuki pun menjawab dengan malu kalau memang ada perkembangan di hubungan mereka. Namun ia tidak berani memberitahu kalau ia semalam sudah lepas kendali dan sudah memaksa untuk mencium Naoya. Cuman ya nggak perlu dikasih tahu lah, wajah si Koyuki ini kayak udah ngasih tahu semua jawabannya. Yui dan ketua kelas pun tertawa kecil melihat tingkah berani Koyuki. Nah di sini Koyuki mulai menyadari kalau ia sebenarnya juga cukup haus dengan pertemanan. Setelah ia dikhianati dulu, Koyuki langsung menutup rapat hatinya dari orang lain. Namun sering berjalannya waktu, apalagi udah disadarkan sama Naoya, Koyuki akhirnya mulai membuka hatinya lagi Kima. Jadi pas disadari si Koyuki ini kalau si Yui dan ketua kelas baik samanya, otomatis ada keinginan berteman dekat lagi. Namun Koyuki sekarang masih malu untuk mengungkapkan semua isi hatinya. Ya setidaknya ia sudah tidak menutup diri lagi lah. Nah selagi terlarut dalam pikirannya itu, tiba-tiba sang ketua kelas kembali memberikan saran kepada Koyuki. Ia menyuruh Koyuki agar tidak lengah dan tidak cepat puas, karena bisa aja Naoya direbut oleh wanita lain. Namun dengan santainya, Koyuki menjawab kalau itu tidak mungkin, karena ia sadar kalau Naoya sangat tergila-gila kepadanya. Namun tiba-tiba Yui memotong dengan menjawab sambil ragu. Yui menjawab kalau ia mengenal seseorang yang juga menyukai dan mencintai Naoya. Mendengar itu, seketika ekspresi tenang Koyuki pun langsung memudar. Ia tidak menyangka selama ini ia memiliki saingan cinta yang ia tidak ketahui. Yui pun memberitahu kalau orang tersebut ialah adiknya sendiri, yaitu Yuna. Yuna sangat tergila-gila dengan Naoya. Dulunya kan si Naoya ini teman masa kecil dan tetanggaan sama si Yui Kima. Jadinya adiknya si Yui, yaitu si Yuna ini, sering main ke rumah si Naoya. Jadi ya taulah anak-anak, apalagi di anime-anime ya kan, yang selalu bilang, aku mau ini kayak Oni-chan pas aku udah besar. Ya kalian tau lah itu kan. Pasti kalian sendiri udah sering lah nengok tipikal anak kecil kayak gitu. Nah mendengar itu, seketika Koyuki pun kena mental Kima. Ia pun langsung bertanya kapan Naoya dan Yuna akan bertemu lagi. Yui pun menjawab kalau malam minggu nanti mereka akan ada urusan keluarga. Jadinya Yuna akan dititip di tempat Naoya. Mendengar itu Koyuki pun dengan sigap langsung mengambil handphonenya dan memberikan pesan kepada Naoya yang masih dalam perjalanan ke sekolah. Koyuki langsung meminta kalau ia ingin menemani Naoya dalam menjaga Yuna malam minggu nanti. Koyuki melakukan hal tersebut ya udah pastilah karena cemburu, ya kan Kima? Nah oke lah, tanpa berlama-lama langsung kita lompat ke malam minggu. By the way, emang di light novelnya dilompati ceritanya ya Kima, bukan aku yang sengaja nge-skip, oke? Nah di sini Koyuki udah berada di rumah Naoya menunggu kedatangan saingannya tersebut. Tak lama kemudian Yuna pun tiba diantar oleh Yui. Namun Yui segera pergi karena sudah telat dengan urusannya. Naoya pun menyambut masuk Yuna dengan hangat. Yuna pun langsung kegirangan berlari dan langsung memeluk Naoya tepat di depan Koyuki. Kemudian akhirnya Yuna pun melirik ke arah Koyuki. Namun Yuna langsung dengan cepat memuji Koyuki yang sangat cantik. Koyuki pun tidak menyangka kalau ia akan dipuji oleh saingannya sendiri. Namun setelah Naoya menjelaskan hubungannya kepada Koyuki, seketika Yuna pun mulai menjauh dari Koyuki dan memasang ekspresi permusuhan. Yuna langsung dengan tegas berkata kalau ialah calon istri dari Naoya. Mendengar itu, sekali lagi Koyuki langsung terdiam kena mental. Ia tidak menyangka akan tiba saatnya akan menemukan saingan cintanya. Nah di sini tentu aja lah Naoya udah sadar kalau Koyuki udah mulai cemburu. Naoya pun langsung membisikkan kepada Koyuki dan mencoba menjelaskannya kalau itu hanyalah permainan anak-anak. Namun Koyuki seakan tidak mau tahu. Ia tidak mau sepele sekalipun itu ialah anak kecil. Koyuki pun mulai was-was dengan kehadiran Yuna. Nah Yuna juga tak mau kalah Kima. Ia langsung dengan cepat menyuruh Naoya untuk duduk. Si Naoya ini pun dengan polos langsung menurut. Dan ya istilah kecil-kecil cabai rawit bukanlah julukan belaka Kima. Si Yuna ini pun langsung mencium pipi Naoya dan memamerkannya tepat di depan Koyuki. Yap, sekali lagi Koyuki pun auto kena mental sampai pucat. Ia tidak menyangka kalau ciuman ke Naoya akan dicuri oleh seorang anak kecil. Naoya pun mencoba menjelaskan, namun Koyuki udah terlanjur kena mental parah. Di sisi lain, Yuna tertawa puas melihat kekalahan Koyuki. Mereka pun menghabiskan waktu mereka dengan saling menyindir dan saling berebutan hak istri Naoya. Nah setelah cukup lama bermain dengan Yuna, akhirnya Yuna pun mulai bosan. Yuna pun terdiam bosan karena sudah bermain puas dengan Naoya.
Naoya pun langsung bertanya apa yang ingin Yuna lakukan lagi. Yuna pun menjawab kalau ia ingin pergi keluar, tepatnya ke pusat perbelanjaan. Naoya pun langsung bertanya heran, mengapa anak kecil sepertinya ingin pergi ke sana. Yuna pun menjawab kalau ada event kartun kesukaannya yang sedang hadir di sana. Yuna pun berteriak kegirangan dan memaksa Naoya untuk pergi ke sana. Naoya pun mendesah pasrah dan mengikuti keinginan Yuna. Di sisi lain, Koyuki yang udah kena mental dari tadi hanya bisa lemas dan capek dan hanya bisa mengikuti saja. Oke lah Kima, sekian pembahasan part 2-nya. Wow, kalau aku bilang keren sih kencan kolam renangnya tadi Kima. Ya lumayan lah juga kita dapat fan service, ya nggak Kima? Dan ya kita dapat plot twist ringan juga lah dengan kedatangannya saingan baru, ya biarpun anak-anak sih. Cuman ceritanya akhirnya berkembang juga Kima. Gak sabar lah kalian pasti nunggu part selanjutnya ya kan? Karena kalau enggak, gak ada yang nonton konten kami nanti. Oke lah Kima, sekian pembahasan kali ini. Jangan kemana-mana dan jangan main jauh-jauh. Jangan lupa juga like, comment, subrek, and goodbye Kima.